Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yesi Purnamasari. Saya adalah dosen jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Bandung, tepatnya di program studi D3 Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu Bahasa Inggris 1 dengan bobot 2 SKS. Sebelum menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah Bahasa Inggris 1, luaran yang diharapkan, serta metode pengajaran yang saya terapkan. Bahasa Inggris 1 adalah mata kuliah yang merupakan kurikulum institusi yang wajib ada dalam kurikulum semua program studi yang ada di Politeknik Negeri Bandung, kecuali di program studi D3 Bahasa Inggris. Mata kuliah ini memfokuskan pada kompetensi berkomunikasi secara lisan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan keterampilan bahasa Inggris yang dititikberatkan pada komunikasi lisan yang ditunjang dengan prinsip dasar tata bahasa dan kosakata dalam bahasa Inggris, sesuai fungsinya baik formal maupun informal. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal berikut. Yang pertama, menguasai tata bahasa dan kosakata dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan komunikasi melalui sosial media minimal setara tingkat intermediate. Yang kedua, menguasai teori dasar untuk melakukan komunikasi lisan dan tulisan. Yang ketiga, menguasai konsep dasar lintas budaya, dan yang keempat, mampu menerapkan konsep dasar lintas budaya untuk berkomunikasi dalam konteks sosial dan pekerjaan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik terkait selama 14 kali pertemuan dengan metode hybrid. Berikut adalah materi yang akan diperoleh mahasiswa dalam 14 pertemuan tersebut. Introducing oneself and others, describing oneself and other personality and characters, describing places, describing jobs, describing an object and its function, describing numbers and simple calculation, describing a process and giving instruction, polite requests and offers, asking for and giving opinion, agreeing and disagreeing, and asking for and giving reasons. Dan yang terakhir adalah giving a short presentation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery atau bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa di kelas. Ada dua teknik yang saya gunakan, yaitu penyampaian dengan menggunakan textbook dan juga pemberian tugas terstruktur. Pertama, textbook yang saya gunakan untuk mata kuliah Bahasa Inggris 1 adalah buku yang berjudul Let's Talk, karangan Leo Jonas, dan buku yang kedua adalah English Vocabulary in Use. Kedua, saya juga memberikan tugas terstruktur yang dikerjakan oleh mahasiswa pada pertemuan praktik baik di laboratorium ataupun di lapangan. Melalui tugas terstruktur ini, diharapkan mahasiswa mampu dan semakin mahir untuk mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang sudah didapatkan selama perkuliahan di kelas. Teknik yang kedua setelah delivery adalah interaction. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan di mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini. Pertama, interaksi di dalam kelas. Saya lakukan secara komunikatif dan juga dua arah. Mahasiswa selalu saya dorong untuk mampu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan apabila ada materi yang kurang jelas pada saat penyampaian oleh saya. Dan juga saya mendorong mahasiswa untuk mampu memberikan opini atau pendapat mengenai topik-topik atau isu-isu terkini tentang topik yang dibahas di kelas. Dengan demikian,
Perkuliahan akan berjalan dengan dinamis dan tidak hanya berpusat pada saya sebagai pengajar. Cara yang kedua adalah interaksi melalui media e-learning Polban dan juga WhatsApp Group. Kedua media ini memungkinkan mahasiswa dan saya sebagai pengajar untuk berinteraksi di luar kelas agar proses diskusi dapat tetap berjalan. Cara yang ketiga adalah melalui media Google Meet. Aplikasi ini membantu saya dan mahasiswa untuk dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai tugas-tugas bersifat proyek dan juga menjadi sarana untuk memberikan feedback terhadap proyek yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Teknik yang ketiga adalah assessment. Dalam menilai mahasiswa di mata kuliah Bahasa Inggris 1, saya selalu mengawali dengan menjelaskan kontrak perkuliahan di pertemuan perdana yang disepakati oleh seluruh mahasiswa dan juga saya sebagai pengajar. Kontrak ini juga mencakup bobot penilaian yang saya gunakan, sehingga mahasiswa mengetahui secara transparan bagaimana saya menilai mahasiswa selama perkuliahan. Dan diharapkan mahasiswa mampu mendapatkan nilai yang baik di akhir perkuliahan dengan menggunakan strategi yang tepat. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 secara online. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class 1B. How are you today? Good afternoon, ma'am. Oke, so today ya kita akan membahas materi mengenai basic presentation skills. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman saya akan ingatkan kembali bahwa di mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini salah satu materi yang akan kalian dapat adalah basic presentation skill. Dan dulu ingat juga di semester awal pada saat perkenalan pertama dengan saya di kontrak perkuliahan, teman-teman sudah saya sampaikan mengenai tujuan perkuliahan, tujuan pemberian materi, luaran yang diharapkan, dan juga apa saja materi yang akan teman-teman dapatkan di mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini. Dengan harapan apa? Teman-teman bisa punya strategi-strategi tersendiri supaya dapat nilai yang baik di mata kuliah Bahasa Inggris 1. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi aja. Saya akan share screen dulu. Teman-teman juga bisa mendownload ya, materi tersebut di e-learning ya. Silakan kalian bisa membaca materi tersebut di e-learning setelah nanti perkuliahan ini selesai ya. Dan nanti jadi akhir kita akan ada sesi tanya jawab dan juga nanti akan ada tugas atau proyek apa yang kita kerjakan untuk materi ini ya. Oke. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah ya? Sudah, ma'am. Oke. Basic presentation skills. Oke, kita lihat dari namanya aja basic presentation skill. Skills atau kemampuan presentasi dasar. Apa yang disebut dasar dalam presentasi ini adalah di sini teman-teman dituntut atau diharapkan bisa membuat sebuah presentasi atau memaparkan sebuah presentasi dalam bahasa Inggris dengan memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa yang baik. Karena di dalam bahasa Inggris 1 ini yang diharapkan dari materi ini adalah teman-teman tidak hanya berfokus pada bagaimana kalian menyampaikan materi, tapi sebenarnya ada elemen-elemen lain yang juga tidak kalah penting dengan penyampaian materi, ya. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman, pasti semua sudah pengalaman presentasi ya, baik itu di SMP, di SMA atau di SD mungkin sudah presentasi ya. Apalagi zaman sekarang anak-anak sudah lebih lihai dalam berpresentasi. Ada satu hal yang membuat sebuah presentasi itu menarik gitu ya, atau kita masuk ke slide selanjutnya. Pada saat kita ingin presentasi, kita juga harus paham terlebih dahulu purpose of your presentation atau tujuan dari presentasi kita, ya. Di sini ada keterangan pick one or a combination of two. Boleh kalian pilih satu atau bisa kombinasi dari dua. Misalnya, presentasi kalian adalah untuk inform atau memberikan informasi. Seperti kalian di kelas, kalian dikasih tugas oleh dosen, bikinlah sebuah project bla 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 bla, nanti dipresentasikan ya di kelas. Nah, itu artinya kalian sedang informing other student bahwa kalian membuat project ini dengan teman-teman kalian.
Lalu ada juga to entertain atau untuk menghibur ya. Apa namanya? Somehow ada beberapa dosen yang memang jago nih pada saat dia mempresentasikan sebuah materi, dia juga entertaining. Tapi itu menurut saya adalah satu level yang lebih sulit dibandingkan informing. Teman-teman mungkin tidak semua orang bisa punya sense of humor ya pada saat presentasi ya. Dan menurut saya orang yang bisa presentasi dengan menyelipkan humor itu sudah one step beyond another presenter, dan itu membantu si audiens dengan si presenter kayak tadi kata teman-teman tadi, lebih dekat, tidak ada gap ya, dan si audiens merasa lebih nyaman dengan presentasi yang disampaikan oleh si presenter. Bisa juga kita si presentasi tersebut adalah untuk to persuade. To persuade artinya untuk membujuk. Biasanya dilakukan oleh orang marketing ya, teman-teman yang berjualan, teman-teman yang sedang promoting one object gitu ya, one subject, itu bisa kalian apa namanya, tujuannya untuk persuade. Suka nonton live Shopee? Beli barang di live Shopee atau TikTok? Kalau saya nggak punya TikTok ya, saya menghindari TikTok karena kayaknya terlalu nanti candu banget kalau saya bisa download TikTok-nya, tapi saya sekarang terbatas di Shopee aja. Kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat di Shopee gitu ya, pada saat orang-orang dia presenting, kalian suka tertarik nggak sih? Atau kalian kayak pengen beli? Nah, itu berarti si presenternya itu purpose-nya itu berhasil, to persuade the customer to buy the product ya. Berarti dia berhasil nih, sukses. Nah, somehow kita bisa belajar loh dari seller-seller di Shopee gitu ya, di live Shopee, bagaimana dia bisa attract si customer padahal sebenarnya diskonnya nggak masuk akal. Misalnya pembelian dengan ini diskon 50% maksimal 1.000. Nah, kan padahal cuma 1.000 tapi di bahasanya 50% gitu. Nah, itu kan jurus-jurus jualannya banyak, kita bisa teman-teman, apalagi teman-teman anak bisnis ya, bisa banyak belajar dari live Shopee atau live TikTok gitu ya. Dan ada juga presentasi yang sifatnya to inspire. Misalnya TED Talks gitu ya, atau di YouTube banyak sekali speech yang tujuannya untuk menginspirasi si audiens. Oke, nah teman-teman pada saat presentasi ini pilih mana yang mau kalian gunakan supaya si presentasinya lebih terarah dan juga lebih terukur. Karena kita tidak bisa selamanya presentasi itu to inspire, tidak bisa selamanya to persuade, atau kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk entertaining. Terkadang kita tidak perlu entertaining audience, terkadang kita hanya perlu informing, gitu ya. Oke, sekarang, nah, struktur presentasi, teman-teman sudah belajar ini, sudah tahu semuanya bahwa pada saat sebuah presentasi itu dilakukan oleh si presenter, ada poin-poin yang esensial, tidak hanya body, tapi ada opening dan juga ada closing. Kenapa sih opening dan closing sama-sama penting bagi seorang presenter? Karena tadi seperti yang tadi Diva dan Azela sampaikan, pada saat si orangnya atau si presenternya kasih pantun, kadang si audiens itu bisa langsung mau ngapain nih presenter nih, mau nyampain apa nih, itu namanya hook atau seperti kail yang memancing si audiens untuk mau mendengarkan si presenter selama 1 jam ke depan misalnya. Itulah pentingnya opening. Kenapa opening itu harus menarik, atau kenapa opening itu harus dibuat dengan baik supaya si audiens stay on the track, supaya si audiens mau mendengarkan kita selama presentasi gitu ya. Lalu kalau body ya udah pastilah semua orang tahu bahwa pada saat kita presentasi materinya harus kita kuasai. Kalau teman-teman dosen pada saat teman-teman mahasiswa ini presentasi, kadang kita melihat ada beberapa anak yang diam, ada beberapa anak yang bisa menyampaikan materi dengan baik. Di situ bisa terlihat bagaimana kalian comprehend uh, apa namanya, the topic ya. Jadi kita juga harus memikirkan dengan baik apakah nanti pada saat saya berbicara selama 1/2 jam di depan itu audiensnya bakal boring apa enggak nih? Apakah materi yang saya sampaikan ini bermanfaat apa enggak? Nah, di body itu karena kalian bisa lihat banyak sekali nih ya poinnya ya. Jadi kalau lihat apa namanya secara persentase, opening let's say ya, opening 15, closing 15, sisanya adalah body 70%. 70% dari waktunya si audiens terambil atau disita oleh si presenter untuk mendengarkan materinya. Sehingga di dalam materi ini kita harus bertanggung jawab untuk si audiensnya paham apa yang kita sampaikan. Lalu bagaimana dengan closing? Ya, sama dengan opening. Kita tidak mungkin meninggalkan audiens hanya dengan menyampaikan, oke, that's all from me, thank you very much, bla bla bla. Itu terlalu biasa. Kenapa? Nanti kita akan bahas di akhir. Kenapa closing itu sama pentingnya dengan opening? Ya, oke, so far, oke ya, paham? Kita coba masuk ke tata bahasanya sekarang ya.
Oke, tata bahasanya pada saat kalian akan membuka sebuah presentasi, standar ya, greeting itu apa artinya? Salam atau menyapa si audiens. Di sini kita common sekali menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menggabungkan dengan salam sesuai dengan waktu di mana kalian presentasi, misalnya good afternoon, good morning, atau good evening. You can also use ladies and gentlemen. Cuma kalau di kelas biasanya agak sedikit kurang pas ya. Kayak tadi kan kata Nabila, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ini, anggap aja kita teman. You can also use uh, hello everybody, my name is bla bla bla, good afternoon, I would like to, nah itu juga boleh ya. Jadi ini tergantung dengan audiensnya. Kalau audiensnya lebih diverse atau lebih various, kalian juga bisa menggunakan yang lebih formal saja. Misalnya di dalam presentasinya tersebut kalian lihat tidak hanya mahasiswa, tapi ada dosen, ada tenaga kependidikan, misalnya admin gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan ladies and gentlemen supaya lebih formal aja ya. Nah, di bagian introducing yourself, ternyata pada saat kita presentasi, jangan terlalu fokus ke nama kita, gitu ya. Tapi kalian bisa menjelaskan posisi kalian nanti itu sebagai apa. Ini misalnya kalian sudah mewakili perusahaan ya. Pada saat kalian presentasi profesional dari mewakili perusahaan kalian, jangan lupakan bahwa kalian adalah representasi dari perusahaan. Sebutkan nama kalian dengan jelas, posisi kalian, dan boleh sedikit jelaskan perusahaan kalian itu apa, ya. Activity utamanya apa. Nah, itu boleh ya, supaya si audiens juga merasa lebih dekat dengan kalian. Oke, kita bisa menggunakan kata-kata seperti let me introduce myself first. Kalian boleh langsung bilang I'd like to introduce myself. I am Nabila from Dazi Engineering. I am Diva from Politeknik Negeri Bandung. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman masih kuliah, teman-teman gunakan sebutkan nama kalian dan juga sebutkan kelas mungkin ya, dan juga prodi kalian atau boleh jurusan juga kalau levelnya masih Polban. Tapi kalau kalian mewakili Polban di ajang internasional, di ajang nasional, gunakan nama kalian dan juga institusi kalian. Hello everyone, my name is Nabila. My name is Nabila. I am from Politeknik Negeri Bandung. Tanpa perlu menyebutkan jurusan, karena kalian lihat skopnya juga, gitu ya. Oke. Okay. Nah, di bagian practice nanti teman-teman akan ada practice di waktunya ya. Nah, di bagian stating the purpose of a talk, kalian juga akan memberikan giving short introduction. Nah, tadi yang saya tanyakan, kenapa sih kita harus menjelaskan tujuan kita? Kenapa kita harus memberitahukan audiens kita mau ngapain hari ini? Supaya audiens di awal sudah ikut track kita, gitu ya. Kalian akan bisa bilang seperti ini, my objective today is to bla 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 bla. Ya, misalnya kalian akan menjelaskan tentang dasar-dasar bisnis, misalnya ke teman-teman kalian ya. Okay, so everyone, my talk today will deal with basic elements of business. Nah, seperti itu. Dengan memberikan poin ini ke audiens, kalian akan memudahkan si audiens untuk paham. Oke, selama 30 menit ke depan berarti saya akan mendapatkan teori atau contoh-contoh mengenai dasar-dasar mengenai bisnis seperti itu. Ya. Masih di introduction, kalian juga bisa menggunakan presenting the structure of the talk. Ya, di sini kalian akan memberikan map, ya, seperti kalian memberikan struktur apa saja yang akan diberikan dari opening tersebut. Apakah ada pertanyaan? So far so good? Oke ya. Nah, sekarang kita pindah ke body of presentation. Sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan di dalam body of presentation, karena di dalam body of presentation, teman-teman di sini diupayakan bisa menyampaikan materinya dengan baik. Artinya, setiap presenter bertanggung jawab untuk paham dulu materinya. Kebayang nggak ya, kalau kalian presentasi, tapi kalian nggak paham materi. Nah, apa yang mau disampaikan ke audiens, kalau kayak gitu ya, seperti kalian membaca PowerPoint jadinya, membaca kalimat-kalimat yang ada di PowerPoint itu seperti itu sangat-sangat menyita waktu si audiens gitu ya. Artinya kalian itu tidak ada sense of tidak ada rasa supaya si audiens itu paham nantinya apa yang akan kalian sampaikan. Nah, pada saat kalian menyampaikan materi tersebut, satu poin yang harus diingat adalah state your material concisely. Concisely di sini artinya kalian tidak terlalu bertele-tele, tapi kalian juga menyampaikan dengan sangat-sangat tepat gitu ya, baik itu teorinya dan juga berikan examples. Supaya apa? Supaya si presentasinya berjalan dengan dinamis. Karena presentasi bukan reading. Presentasi adalah present something, bukan membacakan PowerPoint atau membacakan poin-poin yang ada di dalam slide.
Oke? Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada beberapa poin yang kalian bisa gunakan untuk menambahkan ide, menambahkan poin, summarizing a point, moving to one point to another point. Itu bisa teman-teman baca sendiri nanti di PDF ya. Oke, now we are moving to the last part ya, conclusion dan closing. Kenapa closing sama pentingnya dengan opening? Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya saya presentasi nih, oke teman-teman, jadi inilah, jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu presentasi dan dasar-dasarnya. Thank you very much. Apakah ada sesuatu yang membuat kalian apa namanya connect dengan materi pada saat saya mengakhiri dengan hanya oke, goodbye, thank you very much, bla 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 bla, dah. Akan sangat berbeda kalau saya mengakhiri si presentasi saya ini dengan memberikan overview atau summary. Contoh overview seperti ini. Misalnya, saya membahas tentang basic presentation skill ya. Okay, everyone. So, today we have learned about basic presentation skill. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita presentasi. Pertama adalah perhatikan baik-baik pada saat opening. Ya, di opening ada nama kita, ada pemberian overview, ada pemberian purpose, lalu pindah ke body. Di body juga teman-teman harus bisa memahami perpindahan dari satu topik ke topik yang lainnya. Dan di dalam body juga kita harus paham sekali bahwa kita tidak hanya berbicara tentang teori, tapi berikan juga examples. Sampai akhirnya kita sampai di closing atau di penutupan. Dengan demikian, presentasi kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi kita juga bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi si audiens. So I think that's all for the presentation. If you have any question, please ask. Nah, beda ya kalau kita memberikan summary sama kita langsung menutup. Kenapa? Karena somehow di tengah-tengah perjalanan si audiens ini suka lupa atau losing the track ya. Jadi kita kadang-kadang buka HP, kadang-kadang si audiensnya itu ngobrol dengan yang lain, sehingga dia lupa. Tadi si presenter ngomongin apa? Nah, pada saat dia lupa, kita bantu ingatkan kembali dengan memberikan final summary atau restating the summary di bagian conclusion dan closing. Itu juga membantu kita untuk apa namanya refirm ya, firming the audience bahwa ini loh yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan berikan di akhir. Begitu ya. Bagaimana dengan tata bahasa untuk memberikan closing atau conclusion? Teman-teman juga bisa baca sendiri nanti di PDF-nya. Kalian bisa menggunakan kata-kata to conclusion, to conclude, atau kalian juga bisa melemparkan pertanyaan kepada si audiens pada saat mengakhiri si presentasi tersebut. Ya, oke, so that's all for the presentation, ya, basic presentation skills. Teman-teman kalau yang ada punya pertanyaan atau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Atau boleh sharing juga, silakan. Oke, Nabila, silakan Nabila. Mem, saya mau nanya, kalau misalnya, kan biasanya kalau di presentasi suka ada sesi tanya jawab ya, Mem ya. Nah, kalau misalnya kita tuh pertanyaan yang dikasih itu nggak pernah kita duga gitu sebelumnya atau kita nggak tahu jawabannya. Nah, sebaiknya kita jawabnya kayak gimana gitu. Oke, Terima kasih. ya, thank you. Itu teknis ya, itu berkaitan dengan teknis yang Nabila. Betul, kalau dari tata bahasa kita bisa ngeles. Sebenarnya kalau dari tata bahasa, misalnya kita ada pertanyaan yang sifatnya kita tidak tahu, karena terkadang audiens itu ada yang bertanya memang benar-benar bertanya, ada audiens yang bertanya tujuannya untuk menguji, ada memang audiens yang bertanya iseng aja gitu. Nah, kita tidak bisa menfilter, kita tidak bisa menyaring pertanyaan-pertanyaan dari audiens karena kita harus tampung semuanya. Nah, bagaimana sikap seorang presenter? Kalau saya lihat dari struktur tata bahasa dulu ya, Nabila ya. Dari sisi tata bahasa Inggris, kalau kita ingin menyampaikan bahwa we don't know the answer, tapi kita akan coba gali lagi di setelah sesi, itu kita bisa jawab seperti ini. Okay, thank you very much for the question. Actually, your question is not too relate with our topic today, but I will try to answer your questions by having a little discussion after this presentation, so we can dig more information about your question because your question might be too far from the topic, so we can discuss it later. Nah, itu cara ngeles pertama, Nabila. Artinya apa? Kita tetap menghargai pertanyaan dari si audiens, tapi kita tidak mau menghabiskan waktu kita menjawab pertanyaan yang sifatnya tidak relate dengan teori kita.
Atau misalnya kondisi yang kedua, misalnya Nabila sedang presentasi, ada pertanyaan yang sesuai dengan topik, tapi kamu tidak tahu jawabannya. Ya terpaksa kita ngeles lagi ya, karena tidak mungkin presenter agak kurang sopan atau kurang pas kalau presenter menjawab I don't know. Itu kesannya kita tidak menguasai materi. Ya, Nabila ngeles lagi. Okay, thank you very much for the question, Siva. Actually, your question is really related with the theory and it's very interesting. But unfortunately, after a little discussion with our group regarding your question, we still find a little bit lack of information about your question. So I think if you may give us more time to discuss about it, we will try our best to find more information about your question, and we will give you the answer later after the presentation. Is that okay, Shiva? Nah, seperti itu. Jadi, ada positioning kita sebagai presenter bahwa kita adalah presenter yang sedang memaparkan sebuah materi. We are not God yang tahu segala macam, gitu ya. Dan kita juga sama-sama masih belajar. Jadi, kita bisa ngelesnya seperti itu. Ya, hindari kata-kata I don't know atau hindari kata-kata your question is not related with our topic, so we won't give our answer for you. Nah, itu nggak boleh juga. Tetap kita harus secara profesional memposisikan bahwa pertanyaannya bagus atau pertanyaannya kurang bagus. Kita divide aja pertanyaannya relate atau tidak relate. Kalau misalnya pertanyaannya relate, kita tidak bisa jawab, kita discuss dulu ya. Nanti kita bahas setelah presentasi. Kalau pertanyaannya tidak relate dan kita tidak perlu menjawab, kalian akan bilang pertanyaan tidak relate, tapi kalaupun kamu butuh jawaban yang lebih memuaskan, kita bisa discuss lagi setelah presentasi selesai. Jadi gitu, Nabila, elegan ya, secara elegan ya menjawabnya seperti itu. Cukup, Nabila? Cukup, ma'am. Thank you. Okay. Is there any other question, everyone? Dila, boleh Dila. Dan Diva ya, Dila dulu mungkin ya. Saya mau tanya, kalau misalnya saat presentasi itu, misalnya kita punya 3 outline atau 3 pembahasan. Nah, terus kita mau jelasin, tapi ada satu poin tuh, misalnya di outline kedua tuh, lupa kita jelasin, dan kita baru ingat pas udah outline ketiga, pas udah pembahasan ketiga. Apa nggak apa-apa balik lagi ke outline yang kedua, atau jadi nggak dijelasin aja? Kasih, Ma'am. Actually, yeah, that's a good question. Somehow sebagai seorang presenter kita lupa ya, atau kita skip beberapa poin penting yang harusnya disampaikan. One thing to highlight ya di layar dan juga yang lainnya, pada saat presentasi just go on gitu ya. Just go on itu artinya kita bisa punya structure, kita bisa punya planning, tapi pada saat presentasi terkadang planning itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Jadi pada saat Dila lupa outline yang A misalnya gitu ya, atau outline B, dan tiba-tiba kamu ingat, it will be okay if you state that the audience ya, to the audience bahwa saya sudah memaparkan poin ini. Tadi ada beberapa poin yang belum saya sampaikan dan harusnya saya sampaikan di awal. Saya akan sampaikan kembali ya teman-teman ya di sini ya. Nah itu boleh ya. Atau if you think that the time is not sufficient for you to go back to the outline ya, ada materi yang kamu bilang di awal mau disampaikan tapi ternyata nggak ada nih dan waktunya udah nggak cukup, you can say sorry in the closing. Misalnya seperti ini. Oke teman-teman, hari ini saya sudah menyampaikan materi tentang bla 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 bla. Seharusnya saya memberikan I supposed to give you 3 points about basic business skills. But due to the time limitation, I just give you 2 points. But we can discuss about it later after the presentation, or you can access the PDF or the slides that I will give you after the presentation, so we can discuss more about it after the presentation time. Nah, seperti itu. Jadi tetap ujung-ujungnya ngeles ya Dila ya. Jadi memang ngeles, tapi ngelesnya yang akademik. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much 1B for the time ya. Kita sudah bahas tentang tadi basic presentation skills, mulai dari tata bahasanya, strukturnya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut materi tersebut di e-learning, boleh di-download. Dan juga untuk tugas dan proyeknya, baik itu individual assignment atau praktisnya juga ada di dalam materi tersebut ya. Teman-teman bisa akses sendiri dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan melalui WhatsApp group atau boleh japri. Okay, that's all from me, everyone. If there is no more question, I would like to say thank you for your coming, for your time.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.